akan coba menjelaskan bagaimana cara melarutkan larutan nutrisi untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Pertama yang perlu dilakukanlah kita menyediakan dua wadah tempat penyimpanan nutrisi yang akan dilarutkan, yang kita beri nama dengan stok A dan stok B. Ini harus dipisahkan karena memang larutan nutrisi dalam keadaan pekat tidak boleh dicampur karena akan menggumpal dan tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Pupuk nutrisi hidroponik yang akan kita campurkan ini ada stok B, ini khusus untuk sayuran selada, kangkung, pakcoy, kailan, sawi dan lain-lain, sayuran daun. Dan ada yang B, yang A dan B. Jadi pertama sediakan air seperti tersebut di pupuk ini, di produk ini, yaitu dengan 2,5 liter air. Sebaiknya gunakan air yang ppm-nya rendah, atau kami biasa menggunakan di sini air RO, karena ini akan berpengaruh nanti ketika kita menggunakan ukuran mililiter. Jadi larutan normalnya itu adalah 5 mili per liter air. Tapi kalau kita mempunyai alat TDS, ini pengukur TDS meter seperti ini, maka penggunaan air biasa, air sumur juga tidak masalah. Dan hindari gunakan air menggunakan air pump, karena air PDAM, kalau kami sering sebut di sini air pump, itu kurang bagus untuk hidroponik, kecuali kita sudah mengendapkan selama, kalau nggak salah berapa deh, selama 24 jam atau selama seminggu, sampai seminggu ya. Sampai benar-benar air itu bebas dari zat-zat terlarut lainnya. Tapi pada intinya gunakan air yang ppm-nya rendah, karena ppm rendah itu kita mudah mengukur nanti berapa kadar konsentrasi larutan yang kita gunakan. Yang pertama, setelah air diisi 2,5 liter, maka kita larutkan stok A ke di sini ditulis juga stok A supaya tidak tertukar. Tertukar pun tidak masalah sebenarnya, cuman jangan sampai bercampur, harus ada dua wadah, itu memudahkan aja. Oke, kita akan mulai coba melarutkan. Kita buka dulu. Coba kemasannya.
Anda juga bisa menggunakan corong. Kebetulan di sini tidak ada corong, jadi agak susah memasukkan pupuk ke dalam wadah. Biasanya pupuk ini kalau sudah disimpan lama akan menggumpal, jadi perlu dihancurkan dulu. Usahakan jangan adanya sampah keluar, karena ini ukurannya sudah pas untuk air 2,5 liter. Dan Anda juga bisa menambahkan air ke dalam pupuk ini untuk memudahkan untuk terjadi penggumpalan, untuk menghancurkan. Kemudian kita masukkan, ini teknik ini tergantung kita, terserah kepada sama kita mana yang mudahnya. Yang jelas ini harus dimasukkan ke dalam air 2,5 liter seperti ini. Dan hal yang sama juga dilakukan pada larutan stok B. Kemudian setelah dimasukkan ke wadah, nanti dikocok sampai nutrisinya benar-benar larut. Kemudian masukkan lagi ke sini. Ya, sabar. Kemudian sebenarnya bisa juga dilarutkan di luar, di wadah yang lebih besar, kemudian dimasukkan ke sini, itu sebenarnya lebih mudah. Mudah. Nampaknya cara melarutkan tadi agak rumit, maka boleh juga Anda melarutkannya di dalam wadah seperti ini, dalam ember, kemudian corong, gunakan corong nanti. Ini kan semua ini. Selesai. Masih ada pupuk yang belum larut, jadi ini dia semua pupuk sudah larut dalam air, maka pupuk ini sudah siap digunakan. Kemudian hal yang sama juga dilakukan pada nutrisi B, stok B.
kelasannya langsung dibuka ke dalam ember ini. Oke, ini ya. Ini dilarutkan ke dalam ember seperti ini. Tahap sama caranya, tambahkan air 2,5 liter ke dalam nutrisi untuk melarutkan nutrisi di petunjuk yang ada di kemasan. Kemudian dicampur ini. Oke, ini diaduk. Ini gunakan sarung tangan, ini tak bagus untuk klip, lihat. Cair. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam wadah yang sudah disediakan. Ini butuh waktu lama. Kemudian kita coba saring. Namanya apa, Dik? Ini nutrisi hidroponik, pupuk hidroponik dan nutrisi untuk tanam. Cara melarutkan nutrisi hidroponik. Alat-alat ya, bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah air sebanyak 30 liter. Kemudian nutrisi stok A dan nutrisi stok B. Inilah nutrisi yang sudah jadi, yang kita beli dari Yogyakarta. Sebenarnya nutrisi ini masih bisa kita buat sendiri, tapi karena ini untuk supaya efektif dalam pembelajaran, tahap pertama kita masih membeli dari pihak luar. Kemudian ini untuk mengukur kebutuhan nutrisi, kita gunakan gelas ukur yang sudah ada ini dengan ukuran 160 ml. 160 ml berarti aturannya 5 ml larutan A, 5 ml larutan B itu per 1 liter air. Karena air ini 30 liter, maka dibutuhkan nutrisi 30 dikali dengan 5 ml. Berapa tadi? Sudah, Dik? 150 ml. Berarti larutan A 150 ml, larutan B 150 ml. Campurkan ke dalam air murni. Kemudian ambil larutan B. Larutan B juga sebanyak 150 ml. Kemudian larutan diaduk merata, diaduk sampai larutannya homogen.
tanaman media hidroponik, media aquaponik dan seterusnya. Adik, kain flanel itu untuk apa, Adik? Fungsinya? Fungsinya? Ya, untuk apa kain flanel itu? Untuk tanaman lah. Ya. Tanaman. Ya, fungsi kain flanel itu, ditaruh kain flanel itu apa nih? Nggak tahu. Nggak tahu, Adik. Udah lupa ya? Supaya kan dia menyerap air. Dia airnya dari sini, nanti naik ke atas ini. Jadi bibitnya bisa disemai langsung di sini, nggak kering dia, ada sumbunya kan, Nabi bilang kemarin kan. Masih nggak, Adik? Kalau nggak ada kain flanel nih, dia harus dibibitkan di tempat lain dulu. Tapi nggak tahu lagi. Ya, kalau ada kain flanel itu kan bisa semai langsung di sini bibitnya, benihnya. Karena ada air, dia kan airnya naik dari bawah ini, naik ke sini, ke atas nih. Ini sampai ke bibir, ke batas yang paling atas dari media tanam. Tuh. Mau tanam apa, Adik? Tahu. Kok nggak tahu? Kemarin rencana mau tanam apa? Tanam sawi. Sawi apa namanya? Yang gendut-gendut. Pacoy. Sawi pacoy putih apa sawi pacoy hijau? Sawi pacoy putih. Putih, enak ya. Adik, kalau udah siap bawa sini ya. Masih banyak yang kosong nih. Ya, kita perlu 200 net pot lagi. Nah, ini kita akan menanam bibit sawi apa, Dek? Sawi pacoy. Putih apa hijau? Putih. Iya, bagus. Caranya seperti ini. Diambil bibit yang diantara ini, diambil yang sudah besar dulu ya. Oke, dicabut pelan-pelan kayak gini. Habis itu ini dilubangi kayak gini, kira-kira sedalam berapa senti ini, 3 senti atau setengah dari bibit ini. Kemudian ditaruh di sini, ditutup dengan sekam seperti ini. Kemudian sekali lagi kita ulang sekali lagi, ambil yang bibitnya udah besar. Kalau ada bibit yang seperti dua batang seperti ini, langsung ditanam 2 batang, jangan dipisahkan lagi, nanti rusak akarnya. Langsung ditutup ini. Nah, sekarang siapa mau coba duluan? Kakak dulu. Sekarang ada yang udah panjang. Yang mana? Pilih aja yang udah besar. Nih. 2 boleh, 1 boleh 2. Pelan-pelan, jangan sampai rusak. Di sini. Ya. Diputar-putar. Ya, lagi. Pokoknya bibit ini setengahnya masuk. Udah cukup. Kok apa setengah, Kak? Nah, kemudian
Rapikan. Kok mereng? Kasih lurus adik. Yang kena bibitnya patah. Nah, sekarang adik Abdullah. Coba oleh. Adik dia udah training kemarin. Adik. Yes. Ambil satu boleh, dua boleh. Ya, kasih lubang. Kasih lubang. Sekarang ditutup. Ya. Dah. Ya, sekarang siapa lagi? Kakak coba lagi. Oke. Enak. Setelah ditanam seperti ini, selanjutnya jangan lupa disiram sedikit dengan larutan nutrisi Nah, kayunya. agar antara bibit dengan aram sekam Iya. bisa menyatu. Diputar-putar biar masuk kayunya. Jangan dipaksa dicolok, tapi diputar-putar, kemudian ya tutup. Kalau sekarang ambil airnya, air nutrisinya, disiram sedikit. Ayo, ambil nutrisinya sana. Ini disimpan dulu. Nah, udah ambil nutrisinya di sana. Nutrisinya di sana. Mana nih? Ambil airnya. Ambil nutrisinya. Ambil air kasih untuk adik. Ya, adik ambil juga. Adik satu botol. Adik. Aduh, kakak banyak kali. Adik, jangan banyak kali. Kan enggak banyak disiram tadi. Oh, boleh juga. Nanti kan ada bibit lain lagi. Yuk. Yang mana adik tanam tadi? Coba disiram. Kok ada kayu? Ini adik tanam. Dah, siram. Oke. Siram terus. Udah disiram. Yang banyak boleh juga. Siram yang banyak, nanti airnya kembali lagi ke tandonnya. Nah, udah. Siram terus yang banyak, adik. Yang banyak dia, makin banyak makin bagus. Ini udah rantai kemana ya? Simpan dulu. Ini udah mati. Siram ya. Adik ada belalang, tangkap, Dik. Ini ada belalang. Tangkap, dia mau makan sawi kita. Up. Lari dia. Dah. Sekian. Terima kasih. Sekian, terima kasih.